dibawa sahabat-sahabat ke Rusaifah, ke Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Pertama, ngalap barokah. Kedua, pengen mau ngelihat ulama yang fotonya ada. Yang ketiga, mau minta duit, karena mahasiswa yang datang dikasih uang. Lalu kemudian dari kejauhan saya melihat Sayyid Muhammad Alawi. Kami anak-anak kecil waktu itu melihat dari jauh. Ya Allah, inginnya bisa dekat dengan Sayyid, tapi karena kami masih kecil, masih jauh, gak bisa dengan beliau. Alhamdulillah sekarang saya dengan murid beliau dan adik-adik semua, kita satu level, satu tobak. Kalau pernah benci dengan Sudes, tapi Sudes pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Inyo anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarekat Idrisiyah, mursyid tarekat Ba'alawiyah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudes, makanya tidak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita? Kan enggak. Sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah, yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan dia dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusahah? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, "Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adzina lahu fi tasarrufi fihi." Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inayah bi immatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan. Apakah Nabi setelah meninggal mengetahui kondisi umatnya? Tidak ada. Tadi hadis setelah kita sebutkan, kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggal. Ini keyakinan dia, Rasulullah mengetahui kondisi umatnya. Bahkan bukan cuma mengetahui, mutasarrif, mengatur kondisi umatnya. Ini ada syubhat di antara mereka bahwasanya ada hak otonomi yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah berikan kepada wali. Oleh karena jangan heran kalau antum dapati sebagian orang-orang sufi yang ekstrim meyakini bahwasanya wali memiliki hak otonomi untuk mengatur sebagian makhluk ini. Ini kedustaan. Mana dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia hak otonomi? Tidak ada dalilnya. Bahkan malaikat yang Allah berikan hak untuk mengatur, itu pun tidak bisa mengatur seenaknya. Harus berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak otonomi. Tidak ada hak otonomi dalam alam semesta ini. Di antara tauhid rububiyah, kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini semata-mata kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak bebas mengatur alam semesta, tidak. Bagaimana kemudian kita meyakini bahwasanya orang soleh diberi kemampuan, diberi hak otonomi untuk mengatur alam semesta? Ini kesyirikan yang ada dalam orang-orang Syiah dan juga diikuti oleh sebagian orang-orang sufi. Sebagaimana kita katakan kepada Khomeini bahwasanya memang kekuasaan Allah tidak terbatas dan Allah mampu menjadikan pasir sebagai obat. Tapi mana dalilnya bahwasanya pasir kuburan wali jadi obat? Mana dalilnya? Kita bilang jangankan pasir, kotoran pun bisa jadi obat kalau Allah kehendaki. Tapi
bahasanya mana dalilnya? Itu cuma khayalan. Oleh yang kita dapati sebagian kuburan para wali diambil pasirnya, dikeruk terus, harus ditimbun terus pasirnya karena dijadikan sarana untuk mencari keberkahan.